Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan saya Nadifa Rizka dan NPN 23 dan hari ini saya akan menyampaikan progres awal untuk artikel saya yang berjudul Paradigma Dasar dalam Sosiologi Hukum. Yang pertama, di sini saya akan memasukkan 3 paradigma utama dalam sosiologi hukum. Yang pertama itu paradigma konsensus yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Emil Durkheim. Kemudian paradigma konflik yang berpijak pada pemikiran Karl Marx. Kemudian yang ketiga, interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Max Weber dan penerusnya. Dari ketiga paradigma dasar ini, tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana masing-masing paradigma memandang hukum, baik dalam proses, pembentukan, pelaksanaan, maupun fungsinya dalam masyarakat. Nah, dalam paradigma konsensus yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Emil Durkheim, hal ini memandang hukum sebagai refleksi dari nilai-nilai bersama yang disepakati masyarakat dan berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial. Nah, yang kedua ini paradigma konflik yang berpijak pada pemikiran Karl Marx melihat hukum sebagai alat yang digunakan oleh kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan dan menindas kelompok yang lebih lemah biasanya. Nah, kemudian yang ketiga ini, interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Max Weber dan penerusnya itu melihat hukum sebagai hasil konstruksi sosial dan interaksi manusia. Nah, fokus utamanya itu bukan hanya pada struktur, tapi juga pada makna subjektif yang diberikan individu terhadap hukum. Kemudian ada metodenya. Ini menggunakan metode studi literatur atau library research. Saya mengkaji teks-teks teori klasik dan modern yang membahas ketiga paradigma tersebut, lalu membandingkan pendekatan dan fokus masing-masing. Kemudian yang terakhir itu sumber utamanya, beberapa sumber utama yang saya gunakan itu antara lain karya Emil Durkheim seperti The Division of Labor in Society, kemudian tulisan-tulisan Karl Marx tentang hukum dan ideologi, serta analisis Max Weber dalam Economy and Society. Kemudian penutup untuk tahap selanjutnya, saya akan mengembangkan pembahasan komparatif antara ketiga paradigma serta menyusun bagian diskusi dan kesimpulan dari artikel ini. Oke, sekian, terima kasih.